Halo sahabat PU, ini adalah lokasi di mana saya sedang survei proyek ya. Dan ada hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat PU semua ya. Jadi masyarakat di sini itu banyak sekali yang menerapkan konsep rumah tumbuh ya. Jadi mereka membangun rumah secara bertahap. Seperti yang di depan itu, rumah sudah berdiri, sudah dihuni, akan tetapi belum di finish plaster aci dan cat. Bahkan belum di plafon dan dipasang granit. Sebenarnya itu adalah cara yang benar untuk memiliki rumah, ya. Pakai menabung dan pakai sabar tentunya. Nah, proyek yang akan kami kerjakan ini ternyata sudah ada pondasinya, sahabat PU. Jadi pemilik sebelumnya sudah membuat sebuah pondasi batu kali disertai dengan pondasi cakar ayamnya ya. Sekarang saya akan coba mendekat ke titik pondasi rumah yang kalau sekilas mata kita memandang tuh tidak kelihatan kalau ternyata di situ tuh ada pondasinya, sahabat PU ya. Ini adalah posisi rumah ada di sebelah kiri, sahabat PU. Posisinya ada di hook ya. Jadi memiliki dua muka, samping dan juga depan. Nah, lokasinya adalah ini, sahabat PU. Bahkan sampai ditumbuhi semak belukar ya. Padahal di sini sudah disiapkan untuk pondasi rencana rumah 2 lantai. Tuh, sahabat PU. Bahkan stekan-stekan besi untuk kolomnya pun sudah disiapkan oleh pemilik sebelumnya. Ini slope ini sudah direncanakan untuk slope 2 lantai loh, sahabat PU. Kemudian di depan itu rencana kolomnya pun sudah disiapkan stek 6 batang besi yang tentu sudah terhubung dengan pondasi footplatnya. Ini, sahabat PU, sampai ditumbuhi dengan semak belukar ya. Menurut informasi dari pemilik rumah bahwa pondasi ini dibuat sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, luar biasa. Nah, hal ini juga bisa sahabat PU tiru jika menginginkan membangun rumah secara bertahap ya. Langkah pertama bisa dibangun pondasinya dulu seperti ini. Ya, ini adalah step pertama. Direncanakan matang-matang, rencana rumah mau bangun 1 lantai apa 2 lantai. Ya, tentu harganya akan berbeda ya. Kalau 2 lantai tentu besinya pasti kan besar-besar ya. Kemudian volume dari pondasi dan juga slope-nya kan juga besar-besar. Seperti itu. Apakah direncanakan ada peninggian lantai apa tidak? Nah, itu juga harus dipersiapkan sebelumnya. Nah, kalau saran saya bagi yang dananya minim, silahkan bangun rumah 1 lantai saja dulu ya. Bangun sampai ke tahap pondasinya dulu seperti ini. 5 tahun berlalu, ya banyak bunga-bunga yang tumbuh di sini. Dan ini untuk menjaga keamanan, pemilik rumah menutupi stekan besi dengan kain seperti ini, sahabat PU. Ya, ini isinya adalah stekan-stekan besi loh, sahabat PU. Tuh. Kemudian di sebelah sini juga ada. Nah, yang ditutup dengan kain warna putih itu adalah stekan-stekan besi, sahabat PU. Tuh, ada beberapa besi stekan yang masih terlihat kan? Nah, kemudian rumah ini itu sudah dilakukan pengurukan juga karena pemilik rumah merencanakan ada peninggian lantai dari permukaan jalan itu naik 60 cm ya. Jadi ini yang dipakai adalah slope gantung ya. Kemudian di dalam denah atau dalam pondasinya ini diuruk dengan menggunakan dengan menggunakan urukan padas seperti itu. Kemudian ini adalah kondisi slope, kemudian padasnya sudah diuruk beberapa tahun yang lalu, bahkan malah lebih bagus ya. Jadi urukan ini sudah benar-benar padat. Dan pada tahap berikutnya kami ya selaku yang mengerjakan rumah ini tinggal langsung menaikkan ke atasnya saja, tinggal pasang dinding ya, kemudian pasang kolom-kolom sampai ke balok dan juga plat dak lantainya.
Informasi yang masuk kepada kami juga di tahap kedua ini, pemilik rumah hanya merencanakan sampai ke pembangunan peladak lantai 2-nya saja, sahabat PU, tanpa di plester aci, tanpa dipasang kelistrikannya dulu, tanpa dipasang saluran air kotor dan air bersihnya terlebih dahulu. Begitu, sahabat PU. Jadi konsep rumah tumbuh ya seperti ini ya, tentu menyesuaikan dengan kemampuan finansial dari si pemilik rumah itu sendiri. Seperti itu ya, sahabat PU, silahkan diterapkan. Untuk lebih baiknya ketika pondasi ini sudah terbangun ya, sahabat PU boleh langsung mencicil juga untuk pasirnya, kemudian koralnya, kemudian batanya. Silahkan diorder saja ya. Saya pikir lebih baik menabung material daripada kita menabung uang, sahabat PU. Sisa lahan 180 cm ini rencana nanti akan dipergunakan sebagai ruang tangga, sahabat PU. Ya, jadi tahap kedua ini akan dilakukan pekerjaan sampai peladak lantai 2, kemudian sampai ke pembuatan tangganya. Seperti itu, sahabat PU. Untuk bentuk tangganya nanti berbentuk L ya, 180 bagi 2, berarti tangganya memiliki lebar 90 cm. Sementara yang akan kita ukur ini adalah jadi koridor antara rumah yang akan dibangun ini dengan rumah sebelahnya ya. Jadi ada jarak itu adalah, sebentar saya ukur dulu ya, sahabat PU ya. Jarak koridor dari rumah satu ke rumah yang satunya lagi adalah 130 cm ya, sahabat PU ya. Dengan adanya koridor ini, nanti rumah yang akan kita bangun dapat memiliki jendela samping tentunya, sahabat PU. Sekarang saya akan mengajak sahabat PU keliling-keliling lagi. Ini adalah urukan yang sudah bertahun-tahun lalu, sahabat PU. Rumput-rumput sudah mulai tumbuh nih. Kemudian yang di depan ini adalah slope ya, sahabat PU ya. Slope yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang sebelah sini nanti jadi jalan samping ya. Karena rumah ini posisinya ada di hook. Untuk lebar dari jalan samping ini ya, itu adalah, saya tarik meteran dulu, sahabat PU, rada repot. Yang satunya pegang kamera, yang satunya pegang meteran ya, sahabat PU ya. Jadi lebar jalan samping ini itu adalah, sebentar, angkanya masih belum kelihatan, 260 cm atau 2,6 meter, sahabat PU. Cukuplah untuk lewat satu mobil di jalan samping ini ya, sahabat PU ya. Untuk jalan ini nanti juga akan diuruk, kemudian dibikinkan saluran seperti itu, saluran air kotor lebih tepatnya. Nah, ini kemudian ini adalah slope yang sudah dibuat 5 tahun lalu, sahabat PU, oleh pemilik rumah, yang tingginya sudah dinaikkan kurang lebih 60 cm dari permukaan jalan ya. Memang di kawasan yang akan dibangun ini adalah daerah yang rawan air pasang atau air rob, sahabat PU. Jadi rumah-rumah di sini memang cenderung tinggi-tinggi ya. Permukaan lantai utama rumahnya itu lebih tinggi daripada permukaan jalan. Lebih tingginya jauh, bahkan ada yang 1 meter lebih tinggi daripada permukaan jalannya. Seperti itu, sahabat PU. Kemudian saya masih melakukan beberapa pengukuran yang lain, tentu untuk mendesain kira-kira nanti seperti apa bangunan yang ada di atasnya. Kemudian saya berikan kepada owner beberapa pilihan, dan kemudian owner memilih. Kemudian langkah terakhirnya adalah penghitungan RAB, dan setelah itu kita akan tanda tangan SPK atau surat perjanjian kerja. Seperti itu ya, sahabat PU ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, sahabat PU. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kami akan mengupload video setiap hari, sahabat PU. Serta bagikan video ini atau video-video saya yang lain ke sosial medianya masing-masing, supaya manfaatnya bisa menyebar lebih luas lagi. Terima kasih, sahabat PU. Jika ada yang mau didiskusikan, cantumkan di kolom komentar ya. Pergunakan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih.